Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di siang hari ini saya akan menginformasikan untuk teman-teman semuanya bahwa Zero Ismi akan membuka kelas untuk batch 7 ya teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan buka kelas di gelombang 7 ya. Untuk teman-teman yang belum pernah mengikuti kelasnya, silahkan untuk bisa mendaftarkan dirinya. Kapan kita akan melaksanakannya? Kita akan melaksanakannya di tanggal 1 Maret 2026 ya. Itu akan ada perdana kelas Zero Ismi batch 7 di kelas Zoom ya. Nah, kemudian nanti teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sini akan masuk ke dalam grupnya ya, grup diskusi Zero Ismi ya. Di situ akan ada di situ selamanya, teman-teman boleh berada di situ. Kemudian apa sih materi yang akan kita dapatkan ya nantinya ketika teman-teman yang bergabung di sini ya, kita akan dapat apa saja sih materinya ya. Jadi ada materi baru ya teman-teman semuanya. Materi yang pertama yaitu praktek langsung di medan kuantum ya. Yang kedua, praktek langsung bermanifestasi. Yang ketiga, praktek langsung dari matrik ilusi kehidupan. Yang keempat, melepaskan identitas yang selama ini membelenggu kita, ya, membelenggu diri. Nah, kemudian selanjutnya dapat free ebook Zero Ismi juga senilai 99.000 teman-teman. Nah, kali ini teman-teman saya akan menjelaskan ya sedikit ya kisi-kisinya tentang materi yang akan teman-teman dapatkan ya. Terutamanya di sini nanti teman-teman akan diajarin untuk praktek langsung mengalami bahwa kita bukan tubuh, kita bukan pikiran, kita bukan ego, kita bukan semua ini ya. Kita langsung mengalami bahwa kita adalah kesadaran itu sendiri, di mana kesadaran ini sendiri yang melingkupi segala sesuatu ya, dan teman-teman akan merasakan di medan kuantum. Maka disitulah di saat kita sadar posisi kita sebagai apa, maka disitulah kunci manifestasi terjadi. Nah, sebelum nanti teman-teman paham di sini, ketika di Zoom nanti saya akan memaparkan ya. Saya akan memaparkan banyak hal keilmuannya ya. Keilmuannya terkait ilmu pengetahuan, terkait dunia kuantum ya, terkait ilusi kehidupan supaya apa? Supaya kita bisa keluar dari matrik ilusi kehidupan yang sekarang ini sudah memenjarakan kita sehingga kita jauh dengan sejatinya kita itu siapa. Nah, ketika kita jauh dengan sejatinya diri kita siapa, maka disinilah kita akhirnya terjebak pada sebuah penjara kehidupan yang sudah dibuat di sistem dengan sistematika. Maka di sini untuk keluar dari matrik ini, teman-teman bisa silahkan ikut Zoom-nya dan ikut kelas Zero Ismi batch 7-nya ya, supaya teman-teman akhirnya paham bahwa kita sekarang ini loh berada dalam sebuah penjara ya, sebuah matrik ilusi kehidupan ini yang bukan sejatinya kita. Maka kita nanti akan bergeser dan mengalami aku yang mana. Nah, ketika kita sudah masuk pada medan kuantum, teman-teman sudah bisa terhubung dengan segala sesuatunya. Ya, teman-teman terhubung loh dengan siapapun, ya dengan semuanya ini yang ada di alam semesta ini. Bisa terhubung dengan misalkan kita ada di bintang-bintang, misalkan matahari. Sebenarnya kita itu satu kesatuan utuh yang luar biasa dahsyat. Maka disinilah kita mau kembali kepada siapakah diriku sebenarnya ya. Dan kita juga nantinya belajar juga untuk melepaskan apa-apa yang sudah mengikat di dalam pikiran, sehingga ketika pikirannya ini dilepaskan, teman-teman lebih mudah untuk masuk ke dalam medan kuantum, dan disitulah sejatinya kita sebenarnya. Selama ini kita kan menganggap ya mungkin banyak pengetahuan yang mengatakan bahwa kita ini adalah mengejar vibrasi, kita harus mengejar frekuensi yang tinggi ya, kita nggak boleh ada di frekuensi rendah seperti itu. Tapi di dalam Zero Ismi ini kita tidak sedang mencapai frekuensi tinggi, kita juga tidak sedang menolak frekuensi yang rendah. Kita lebih menyadari bahwa kita adalah ruang di mana semua frekuensi itu berada. Waalaikumsalam Bunda. Ya,
kita akan mengalami, kita akan menyaksikan, kita akan mengalami langsung praktek ya, dimana ternyata kita itu bukan frekuensi itu ya, bukan frekuensi yang akan kita kejar atau frekuensi yang akan kita hindari itu tadi, tapi ternyata kita ini adalah sebuah ruangannya, kita adalah sebuah ruangannya di mana tempat frekuensi energi ini berada. Maka disinilah akhirnya kita paham bahwa kita tidak sebatas tubuh fisik ini. Oke, ya mungkin selama ini kita itu sudah diposisikan ya bahwa kita adalah tubuh fisik ini. Kita selama ini sudah diposisikan bahwa aku adalah tubuh fisik ini. Tapi nanti teman-teman akan mengalami langsung di dalam praktek di kelas Zero Ismi yang ada Zoom-nya ini ya batch 7 ini, teman-teman akan mengalami sendiri dan teman-teman akhirnya akan sadar bahwa teman-teman ternyata bukan tubuh fisik yang sekecil ini, tapi medan kesadarannya teman-teman itu melingkupi seluruh alam semesta dan ruangan di mana semua ini ada adalah teman-teman semuanya. Maka ketika teman-teman berada di situ, maka yang terjadi adalah teman-teman sudah stay di medan kuantum ya. Kita sudah benar-benar menyadari bahwa sebenarnya kita itu tidak hidup di dunia yang 3 dimensi ya. Ternyata kita itu benar-benar sebenarnya selalu ada dan selalu hidup di medan kuantum, di mana teman-teman tahu ya bahwa medan kuantum itu adalah satu sama terhubung. Ketika satu sama terhubung, maka teman-teman akan merasakan bahwa ya segala manifestasi kamu akan terwujud dengan sangat mudah. Tapi ketika paradoknya di sini, ketika teman-teman sudah sadar, aku adalah medan kuantum ini, aku adalah ruang ya di mana semua ini ada, aku adalah ruang di mana semua frekuensi ini berada, frekuensi rendah, frekuensi tinggi, dan semua material yang ada di dalam bumi ini adalah kita adalah ruangannya mereka itu ada. Maka yang terjadi adalah teman-teman sudah tidak mau bermanifestasi lagi, karena ternyata setiap detik demi detik yang teman-teman hadir ya, setiap detik demi detiknya teman-teman hadir, dan kehadiran teman-teman inilah adalah manifestasi yang termahal, manifestasi yang paling tinggi. Dan justru ketika teman-teman merasakan kehadiran teman-teman itu sudah kekayaan yang sangat besar, maka alam semesta dan seluruh isinya ini ya, ini mendukung teman-teman. Jadi apa yang teman-teman pengen seperti itu ya, itu sudah gampang banget untuk terwujud. Maka di sini fokusnya adalah fokus di dalam kelas ini bukan mencapai, bukan mengejar manifestasinya, tapi lebih fokus pada menyadari siapakah dirimu sebenarnya. Ya, ketika kamu sudah bershifting identitas ya, kamu bergeser, kamu benar-benar sadar bahwa aku yang mana, maka yang terjadi teman-teman akan ada di medan kuantum tadi, di mana di medan kuantum disinilah multi universe ya. Teman-teman tahu ya bahwa multi universe ini adalah segala kemungkinan yang ada di alam semesta ini ada di saat ini. Jadi uang 1 miliar juga ada di saat ini, uang 100.000 juga ada di saat ini, semuanya ada di saat ini gitu. Tergantung kita bisa nggak sih kita menyadari itu ya, kita berada di situ bisa enggak gitu. Ketika kita belum melepaskan identitas lama kita masih ada penjara dunia ya, kita masih berada di dalam penjara dunia ini yang memberikan identifikasi kita adalah tubuh ini, kita adalah nama ini, kita adalah ini semua ya. Maka kita tidak akan bisa lepas, kita belum bisa bermanifestasi, belum bisa merasakan medan kuantumnya. Tapi nanti ketika di Zoom ini teman-teman ya, saya akan menjelaskan lebih detail supaya akhirnya teman-teman akhirnya bisa bergeser dan oh benar ya kayak gitu loh, oh iya seperti itu. Dan akhirnya teman-teman benar-benar lepas dari penjara ilusi kehidupan yang sudah ditanamkan kepada teman-teman semua sejak kecil, dan akhirnya teman-teman sudah bergeser pada dirinya yang sejati. Nah disitulah teman-teman sudah stay di medan rumah Tuhan, disitulah teman-teman menyaksikan, disitulah teman-teman bermanifestasi dengan sangat mudah, sinkronisasi terjadi. Nah disitulah kedamaian ya, disitulah rumahnya ya seperti itulah kira-kira ya. Dan di sini juga seperti biasanya ya, untuk teman-teman yang mau ikut kelasnya ini ya, teman-teman investasinya adalah sukacita
ya. Jadi sukacita teman-teman seperti itu. Jadi semoga saya di sini memberikan pemahaman, kemudian memberikan apa ya, sebuah ruang ya jika teman-teman memang pengen ikutan seperti itu, dan insya Allah aliran teman-teman dengan penuh sukacitanya teman-teman itu sangat-sangat mengalir sekali dan lebih membuat semuanya berjalan dengan mudah seperti itu. Ya mungkin kalau teman-teman apa namanya, kan sekarang juga banyak sih ya teman-teman ya, misalkan nih ada kelas-kelas juga ya, itu banyak memang harganya sangat-sangat wow gitu ya, mahal, tapi mungkin saya belum ada di situ ya. Mungkin saya memang belum siap untuk memberikan sebuah harga ya, sebuah harga misalkan 500.000, 1 juta seperti itu ya. Saya mungkin belum ada apa ya, dorongan hati ya. Saya belum ada dorongan hati untuk memberikan harga. Maka di sini memang saya lagi bahagianya, lagi sukanya itu sukacitanya teman-teman seperti itu. Entah suatu saat nanti ketika mungkin saya mengadakan sebuah kelas lagi, entah itu nanti ada harganya yang pasti ya, saya juga belum tahu karena belum ada gerakan. Jadi gerakannya saat ini memang ya sesuka hati aja gitu. Jadi ini titik nyamannya batin saya ya gitu. Ya mungkin tidak menolak kemungkinan juga suatu saat mungkin iya pakai sebuah harga yang harus dibayar, tapi saat ini saya sedang memakai cara bahwa teman-teman ikut mendapatkan ilmu ini sesuai hatinya teman-teman yang pengen berinvestasinya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Adakah yang ditanyakan untuk teman-temanku semua di sini? Ya, karena hidup dinamis ya, jadi perkembangan keilmuan ini terus ada sepanjang kehidupan. Jadi ketika apapun yang sudah dialami di masa lalu yang berjalannya waktu akhirnya akan saya sampaikan lagi di kelas baru kayak gitu loh. Di kelas kan dulu kan ada Zero Ismi batch 1, 2, 3 gitu ya, dan sekarang sudah 7. Dan mungkin dari perjalanan ini pun juga ada beberapa keilmuan yang memang semesta titipkan ya, sehingga saya sampaikan di kelas yang batch 7 ini. Jadi teman-teman boleh infokan kepada teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan ada teman-temannya atau saudaranya yang mungkin bingung sama kehidupan gitu ya. Hidup ini gimana ya, kok mereka terguncang hidupnya atau banyak sekali lah ya. Seperti itu boleh diinformasikan ya untuk teman-temannya, semoga bermanfaat. Seperti itu. Kalau mau bertanya silahkan ya, saya memberikan waktu 5 menit untuk bertanya ya. Hidup hanya penyaksi ya? Iya Pak, hidup hanya penyaksi. Hidup hanya penyaksi. Penyaksi sebenarnya gini ya. Kalau teman-teman sekarang kan pahamnya penyaksi. Ya nggak apa-apa, oh penyaksi. Tapi akhirnya nanti penyaksi sama yang disaksikan itu sama-sama satu. Jadi sebenarnya nggak ada, sebenarnya nanti ya kan kita berproses ya teman-teman ya. Kalau saya mengatakan kita itu ya aslinya nggak ada penyaksi, nggak ada yang disaksikan, itu kan bingung. Jadi tahapannya buat teman-teman ya kita penyaksi, udah gitu dulu. Nanti selanjutnya teman-teman juga akan merasakan dan mengalami bahwa penyaksi dan yang disaksikan itu satu. Jadi aslinya kita itu ya nggak ada Pak. Ya sebenarnya ya kita itu nggak ada. Ya cuma kayak sensasi apa ya, kayak tahu gitu, tahu aja gitu. Ya cuma tahu kayak gitu sih, tapi bingung ya, nggak bisa dijelaskan ini ya, tahu itu tuh nggak bisa dijelaskan teman-teman. Jadi kayak pikiran tuh nggak bisa menjelaskan itu gitu loh, menjelaskan itunya gitu. Kalau penyaksi sama disaksikan kan masih ada dua Pak, kan nggak dua ya Pak, nggak ada yang dua gitu, bukan dua Pak. Jadi nggak, kalau menyaksikan kan ada yang disaksikan, kalau penyaksi kan berarti ada yang disaksikan ya, berarti ada dua ya, subjek sama objek. Nah, nanti lama-lama nggak ada subjek sama objek, adanya cuma satu. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan kayak gitu ya, gampangnya ya. Seperti itu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti saya upload ya di YouTube. Semoga teman-teman yang menyimak di YouTube nanti kalau ada deket untuk dan ikutan juga oke gitu. Oke, silahkan aja. Ya kalau teman-teman alumni di Zero Ismi di grup besar, itu juga misalkan mau gabung ikutan ini juga nggak apa-apa, seperti itu. Kalau enggak juga nggak apa-apa, jadi mengikuti hati saja seperti itu.
Karena memang kayak gini ya, hobinya itu cerita, hobinya itu ya seneng aja, kayak nggak ada apa ya, nggak ada hal yang berat ya. Ketika ngobrol tentang kehidupan, hal yang sangat mengenjoykan untuk saya. Jadi ketika ngobrolnya tentang bab kehidupan, bab spiritualitas, bab pengalaman hidup ya, itu sesuatu yang nggak tahu, saya enjoy sekali ya kalau untuk cerita hal-hal seperti itu. Dan mungkin ketika teman-teman bingung hal-hal tentang kehidupannya teman-teman yang punya masalah yang susah untuk dilepasin seperti itu tuh, saya seneng ya, seneng seneng mengurai kayak gitu loh, senang menguraikan, senang cerita seperti itu. Makanya saya hobi live misalkan ya, saya hobi live. Kemudian saya juga akhirnya suka buat VT, dan VT-VT yang saya buat itu pun bukan pikiran saya sendiri ya, tapi itu benar-benar hal yang dipahamkan dari Tuhan dari dalam, yang akhirnya saya pun belajar dari VT-VT yang ada di VT ini gitu. Jadi itu semua adalah spontanitas, karena memang kalau nggak spontanitas itu tidak enak, tidak nyaman, saya tidak nyaman ya kalau nggak spontanitas. Sehingga apa-apa yang spontan seperti itu ya saya mengikuti spontanitas dari gerakan Tuhan, gerakan sang hidup ini sendiri dalam kehidupan ini, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira teman-teman semuanya? Terima kasih teman-temanku yang sudah bergabung. Mumpung ini juga lumayan rame ya teman-teman ya. Boleh silahkan ditanyakan yang belum paham mungkin. Silahkan yang mau bertanya. Nggih, Bu. Tadi Kak Tiara sudah gabung di sini. Saya mau tanya dulu, teman-teman yang di sini siapa saja? Boleh dikomen dulu namanya. Namanya boleh dikomen dulu semuanya di sini. Soalnya tadi ada yang WA tanya ya, jadi sekalian saya akan jawab di sini. Silahkan boleh diketik di kolom komentar namanya siapa semuanya. Sebentar. Yuk, teman-teman semuanya, iya, oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan teman-teman, bolehkah teman-teman menjawab namanya dulu, diketik di kolom komentar dulu ya, semuanya yang gabung di sini, sehingga saya nanti akan, oh ini Mbak ini nih, oh ini tadi yang tanya gitu loh. Ya, Mbak Tiara masih di sini tidak, Mbak Tiara? Mau saya jawab di sini soalnya. Ya, silahkan. Mbak Tiara, ada tidak di sini? Mbak Tiara, masih ada tidak ya? Lihat dulu. Mbak Rosliana siapa ya namanya di ini? Mbak Rosliana namanya siapa, Mbak? Mbak Rosliana itu bukan Mbak Tiara ya? Tadi Mbak Tiara ada di sini, mau tak jelaskan ya, karena banyak banget pertanyaannya teman-teman semuanya. Saya akan jelasin aja Kak Rosliana di sini karena bertanya untuk menjaga kesadaran terus-menerus gimana Mbak. Nah, di sini saya jelaskan untuk teman-teman. Kita tidak menjaga, teman-temanku. Siapa yang menjaga? Kita itu tidak ada. Ya, kita tidak ada, sehingga siapa yang mau menjaga kesadaran? Ya, sadarilah. Kita sudah sadar teman-teman semuanya. Buktinya apa? Saya tanya ya sama teman-teman semuanya, nanti dijawab ya. Saya bertanya, teman-teman semua di sini sadar tidak? Baru sadar tidak? Yuk, dijawab yuk. Teman-teman sadar nggak di sini? Teman-teman sadar tidak? Sekarang, detik ini sadar tidak? Oke, yang lainnya. Ayo, Bunda Zara sadar. Yang lainnya gimana? Sadarkah? Konsepnya bukan gimana caranya biar sadar, gimana caranya menjaga. Nah, di sini nanti teman-teman akan terjebak lagi sama pikiran yang berusaha untuk menjaga kesadaran supaya sadar. Padahal kita itu sudah selalu sadar setiap detik ya teman-teman ya. Selalu sudah sadar. Cuma kita lupa bahwa kita itu sadar. Kita lupa.
bahwa kita itu ternyata sudah sadar, kita lupa ya. Ya, maka yang di sini sadarilah lagi bahwa aku sudah sadar apa yang aku teman-teman lebih jeli untuk gejolak egonya yang muncul gitu loh, yang pengen sadar, oh yang pengen mencapai, oh yang pengen apa namanya mempertahankan ya, oh yang pengen ini apa namanya menjaga, itu kan keinginan ya. Jadi kita lebih jeli untuk keinginan yang muncul ya, kita lebih jeli untuk keinginan yang muncul. Maka ketika kita jeli sama keinginan yang muncul itu ya, dia nanti kan kayak tenggelam lagi seperti itu loh sebenarnya. Jadi kita bukan itu tadi ya Kak. Kak Rosliana sudah paham belum apa yang saya jelaskan di sini? Sudah jelaskah yang saya sampaikan di sini? Maka di sini kudu jelinya itu bukan mencapai aku sadar ya, aku gimana caranya aku bisa menjaga, enggak menjaga. Kita enggak pernah, makanya kenapa hal yang paling gampang kita lakukan, sadarilah aku siapa. Kalau aku misalkan mau menjaga kesadaran ini, kok mau menjaga? Kan kita itu bukan, kalau menjaga itu kan sesuatu yang harus dipertahankan terus misalkan ya. Tapi kan kita enggak di situ. Kita tidak mempertahankan apa-apa gitu loh. Hanya menikmati. Misalkan tak kasih contoh ya, sama-sama Kak. Misalkan Mbak, aku pengen damai Mbak, gimana ya? Ini contoh ya teman-teman ya, aku pengen damai Mbak, gimana caranya aku biar damai? Teman-teman, kalau kamu pengen damai, kamu sadari bahwa aku sekarang nggak damai dan aku menerima saat ini aku tidak damai, selesai. Oke. Ya. Kemudian ketika aku sekarang misalkan sekarang gimana ya, aku sedih, nangis gitu ya, aku nggak pengen nangis, aku nggak pengen sedih gitu misalkan. Sadari dan terimalah bahwa oh saat ini aku sedih ya, oh aku sedang sedih. Itu lebih nyaman daripada kita aku nggak mau sedih, aku pengen damai. Sedangkan kedamaian itu tuh bukan dicapai ya, kedamaian itu bukan pencapaian, kedamaian itu adalah hasil akhir dari proses penerimaan diri. Nah ketika aku kok belum bisa sabar ya, terima, oke, nggak apa-apa, saat ini aku belum bisa sabar, yo nggak apa-apa, aku tidak akan memaksakan diriku untuk sabar. Aku nerima bagian diriku ini yang belum bisa sabar. Ya, seperti itu, dan itu menyenangkan. Lebih menyenangkan daripada kita apa? Kok aku nggak sabar sih? Kan harusnya aku sabar. Itu sudah penolakan beberapa lapisan. Itu yang membuat hidup kita menderita. Jadi menderita hidup itu bukan label. Bukan label aku harus sabar, oh aku harus baik, aku harus ikhlas, bukan itu. Tapi ternyata ya, kedamaian batin itu akan dicapai saat apa sih? Saat kita menerima diri kita apa adanya. Oh, aku orangnya belum sabaran. Oh, nggak apa-apa. Oke, aku tidak akan memaksakan diriku. Selesai. Ya. Kemudian ketika oh aku tuh masih pengen kaya ternyata ya misalkan. Oh oke, nggak apa-apa, bagian diriku masih pengen kaya dan kamu terima, maka kedamaian terjadi. Maka di sini saya katakan bahwa kedamaian, kesabaran, ikhlas itu bukan kata-kata ya, itu adalah bukan kata-kata yang positifnya gitu loh. Jadi kita itu jangan memaknai sesuatu yang dilihat positif itu baik, enggak. Ketika kita misalkan oh nggak sabaran, pasti pikiran menilai jelek buruk nih. Enggak, padahal enggak sabaran ketika kamu menerima tidak sabaran kamu, maka kamu damai. Jadi di sini jangan dilihat dari sebuah labelnya bahwa tidak sabar, tidak ikhlas, bukan. Tapi lebih kondisi batin menerima saat ini bagaimana yang aku rasakan. Oh, aku masih belum ikhlas ternyata. Oke, enggak apa-apa, aku belum ikhlas. Dan itu kamu energinya besar, walaupun kamu belum ikhlas. Tapi karena kamu pengakuan diri dan kamu menerima bagian dirimu yang tidak ikhlas, maka energi kamu sangat besar. Oke? Sampai sini sudah paham ya tentang energi ya, karena saya juga mengkaitkan semua ini tentang energi, teman-teman.
Jadi bukan label-label itu semua nanti akhirnya akan kita lepaskan label-label kehidupan ini, yang ada hanya kemurnian energi ini. Energi ini harus ada cuma lapisan saja, satu lapisan saja. Makanya yang membuat hidup berat itu lapisannya ini, berlapis-lapis, sehingga ngerilis emosi itu lapisannya banyak. Akarnya itu banyak banget tuh lapisannya. Gitu. Makanya kenapa kalau teman-teman misalkan nggak tahu ya caranya, ya misalkan nggak tahu caranya lapisannya di sebelah mana aja, itu silahkan ikut kelas ini ya teman-teman, atau bisa daftar kelas ya. Jadi nanti kita ngobrol di telepon seperti itu untuk apa? Untuk pelepasan lapisan-lapisannya teman-teman yang banyak banget itu loh. Seperti itu. Karena itu udah lapisannya udah banyak ya di situ ya, teman-teman semuanya. Makanya berat. Karena nggak tahu yang mananya gitu kan pastinya. Kalau di dokter bedah kan bedah tubuh ya. Kalau di sini tuh bedahnya bukan tubuh fisik, tapi bedahnya adalah tubuh energi. Bedahnya itu tubuh energinya yang dibedah, dan itu saya suka banget ngulik ngulik tubuh energi gitu loh. Tubuh energinya yang bagian mana itu seneng banget karena pernah ngalami di situ ya. Kayak inerja, luka batin, inerja, terus kemudian data-data kita di masa lalu itu yang ada yang nyangkut di tubuh fisik juga, namanya psikosomatis, yang akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan mental seperti itu. Jadi ada kaitannya tubuh energinya kita sama tubuh fisik kita. Terus kemudian nanti pelepasannya seperti apa, seperti itulah ya kira-kiranya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Sudah jelaskah apa yang saya sampaikan di sini mungkin ya? Gimana? Sudah jelaskah? Boleh dikomen dulu teman-teman semuanya yang berada di sini. Bagaimana? Sudah jelaskah atau belum? Boleh diketik di kolom komentar. Seperti itu ya. Sudah ya semuanya ya. Jelas? Oke. Ya, jelas, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Saya akan upload di YouTube ya untuk teman-teman supaya yang subscribe di YouTube saya bisa tahu informasi ini. Jika misalkan mau mengikuti juga oke, silahkan seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih ya atas waktunya teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, semoga senantiasa selaras dengan aliran semesta setiap detiknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bunda Zahra. Terima kasih kembali.